Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Afriansyah dan teman-teman saya. Saya Biba Kusuma. Dan saya Reva Dwi Anggriyani. Oke, baiklah, di sini kami akan membahas mengenai jurnal yang telah kami bikin yang berjudul Implementasi CEDAW dalam Kekerasan Seksual terhadap Kaum Perempuan di Indonesia. Studi kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami kaum perempuan di Indonesia? Dalam contoh kasus yang penulis gunakan, penulis berfokus kepada kaum perempuan yang sering menjadi korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Mengapa kaum perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di dunia pendidikan tidak berani untuk melapor? Keberanian kaum perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual hilang karena pelaku pelecehan seksual akan mengancam korban hingga membuat korban lebih memilih untuk tetap berdiam diri saja. Selain itu, para korban juga takut untuk speak up di media sosial karena dianggap kaum perempuan sendirilah yang menyebabkan pelecehan seksual itu terjadi. Korban berpikir bahwa jika mereka speak up di media sosial, sama saja mereka akan memperlakukan diri mereka. Terlalu banyak asumsi yang mengatakan bahwa kaum perempuan sendirilah yang membuat pelecehan seksual itu bisa terjadi. Kemudian selanjutnya, pelecehan seksual yang terjadi pada kaum perempuan di Indonesia bisa terjadi di mana saja. Namun di sini kami lebih menekankan pada tempat di mana kita biasanya menuntut ilmu atau di dunia pendidikan, seperti misalnya di kampus, di sekolah, ataupun di pondok pesantren. Nah, pelecehan seksual di dunia pendidikan ini sudah lama terjadi, namun para korban biasanya tidak memiliki keberanian untuk speak up atau melapor atas apa yang telah mereka alami, karena takut terhadap ancaman yang dilakukan oleh pelaku. Namun beberapa tahun terakhir, para korban pelecehan seksual sudah mulai berani untuk speak up tentang apa yang telah terjadi kepada mereka. Di sini penulis atau kami mengambil rentan waktu dalam penelitian ini dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Selanjutnya, terkait bagaimana pelecehan seksual ini bisa terjadi, dalam penelitian terdahulu yang kami atau penulis gunakan, pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan disebabkan adanya victim blaming yang berbentuk korban disalahkan karena cara berpakaian, cara bergaul, dan situasi korban dilecehkan. Selain itu, kerap kali korban direndahkan dengan komentar buruk. Terdapat faktor yang mempengaruhi victim blaming, yaitu kurangnya pendidikan, seks, dan kesetaraan gender. Sikap dan identitas gender berpengaruh terhadap pengaruh lingkungan dan asumsi patriarki. Oke, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang penulis gunakan, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara terperinci mengenai analisis diskriminasi dan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang sering dialami oleh kaum perempuan. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa studi literatur dari buku, jurnal, artikel, atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berbasis internet. Selain melalui studi literatur, penulis juga menjadikan fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.